Sebagai anak dari orang tua yang cerai, gue tuh tipenya lebih ke kayak lu tai, nah itu tuh. Tapi meskipun udah pisah, drama mereka tuh suka belum selesai. Dan gue tiba-tiba jadi penengah tanpa bayaran. Selain tiba-tiba jadi operator, gue juga tiba-tiba mesti jadi halo besti. Ibu gue nih doyan banget ngejawab pertanyaan yang gak gue tanyain. Bahkan lebih ke gak mau tahu sih, karena itu tadi lu tai, nah itu tuh. Capek ibu tuh sama cewek semua ganjen dia. Nyesel ibu nikah sama dia. Padahal ibu kurangnya apa sih? Semua cowok sama aja. Nanti kamu kalau mau nikah lihat juga cowoknya, jangan sembarangan kayak ibu. Gue dengerin saran tentang nikah dari orang yang gagal nikah. Itu kan sama aja kita diajarin cara nyanyi sama babi. Tolong pinjam dikit. Tiba-tiba gue mesti jadi informan. Si ibu sekarang lagi deket sama siapa lah? Nggak ada, Pak. Yang bener, kamu nggak bisa HP-nya. Nggak ada, Pak. Kamu emang gak mau bapak sama ibu balikan? Makanya kamu sering-sering bujuk ibu. Bapak juga sebenarnya gak mau begini. Bapak capek. Bapak juga sama capek. Goblok. Mereka ujung-ujungnya bakal balikan kok, makanya gue tenang aja. Terus ntar berantem lagi, cerai lagi, balikan lagi. Anak ABG bagaimana sih? Itu yang tadi gue pikirin. Tapi kali ini agak beda. Waktu ibu gue nyamperin gue ngasih lihat. Lah, yang ini ganteng gak? Bang, ini seriusan gue tinggal satu rumah sama orang asing begini nih? Iya emang gitu mbak dari sononya. Tapi kan gue cewek. Ini satu rumah cewek semua, anjir, yang bener aja dong. Diganti skripnya dikit gak bisa? Ini sih. Ini mbak, gue bukan Tuhan mbak. Ih sumpah gak enak banget. Gak bisa bebas gue di rumah gue sendiri. Gue kan pengen di rumah tuh lepas BH. Kesian mereka loh, seharian di luar gue kekang mulu. I want to break free. Dan yang paling bikin gue mau muntah, itu waktu mereka berdua udah masuk kamar. Ini salah gak sih? Tahu sih halal, tapi kok kayak salah gitu. Ini kayak gak boleh, cuman sebenarnya boleh, tapi gitu. Maksud gue kan udah bukan tahu bulat lagi, tapi kue mendut gitu ya. Terus udah bukan pisang montok lagi, tapi cakwe gitu. Jadi males kan ngebayanginnya juga ya. Dan rasanya gimana ya? Kayak ini bukan nung gue gitu. Gue taunya dia ya sama bapak gue. Ih apa sih? Gue sebenarnya nggak suka sih ibu gue nikah lagi, jujur aja. Walaupun bapak berantem mulu sama ibu, tetap aja bapak gue ya bapak gue. Nggak bisa gue mengganti bapak gitu sama orang lain. Ya udah dari kecil kok sama bapak. Lela lihat remote TV nggak? Itu di bawah laci om. Kok masih manggil? Om panggil dong. Papa. Ih apa sih? Enggak, udah nggak apa-apa, jangan dipaksa. Kalau anaknya mau aja, kalau enggak juga nggak apa-apa. Om ngerti kok. Di situ ya, makasih ya lah. Dia baik sih sebenarnya. Nggak semua bapak sambung tuh jahat kayak yang di film-film. Dia masih mau nyaman nyatu sama anak-anak ibu, masih merluin hidup kita. Bahkan tanggung jawab nafkah bapak mau kondo yang ono sebagian besar dia ambil alih. Soalnya dia pengennya ibu nggak kontakan lagi sama bapak. Oke lah ya. Pernah satu ketika ibu lagi bacot, gue lagi enak-enak tidur. Tiba-tiba dia buka-buka isi HP gue. Boomer, ngerti privasi nggak? Dia anak sendiri sih, kamu juga keluar dari perut nih. Sosokan privasi. Berarti ibu boleh seenaknya buka semua gitu? Emang apa sih, ibu cuma mau lihat Facebook doang bentar. Jangan dong, kamu nggak boleh gitu sama anak. Aku juga kalau jadi dia pasti marah lah. Sekarang kalau HP kamu dibuka-buka sama dia, marah nggak kamu? Bagus, sekarang udah ada yang belain lo ya, bagus. Bukan gitu, justru kamu harusnya introspeksi. Kok bisa sampai dia nutupin sesuatu sama kamu? Ya udah, nggak lagi udah. Tuh gitu sih orang mah. Anak ngomong dikatangin lewat, cowoknya ngomong langsung jiper, kocak. Tapi di satu sisi dia ngebelain gue, masa nggak pernah gue dibelain sama bapak gue kayak gini. Sebenarnya dia effort juga sih buat nyatu sama anak-anak ibu ya. Biasa aja ngelihatnya mas, ini terpaksa. Motor cuma natu, kita ke sekolah bareng. Mau nggak mau ya cengtri kita. Bapak-bapak ini sebenarnya duda juga. Udah punya anak 3. Anak-anaknya tinggal sama istri lamanya. Tapi karena tinggalnya sama kita, dia jadi lebih banyak waktu sama kita daripada anaknya yang sono. Jadi sempat nganterin kita ke sekolah kayak gini. Terus kadang-kadang kalau butuh perwakilan orang tua di sekolah, dia yang nemenin. Ya sejauh ini sih gue ngeliatnya aman lah. Jadi dia bukan cowok yang mau doang kan, yang kayak gitu ada banyak gitu ya. Tapi emang ada tanggung jawab juga. Bisa dibilang gue sama adek gue sih udah mulai bisa terima dia ya. Ya walaupun goblok. Kaget gue anjir. Ya goblok. Dadakan amat sih ngerem baru pertama bawa motor, gimana itu? Aduh. Lu mikir yang gue mikir gak sih? Aduh apa ya? Aduh aku gak ngerti. Aduh aku terlalu polos untuk mengerti hal ini. Anak tai lu. Gue kasih kata kunci ya. Nih, toeng, prok. Aduh itu apa lagi? Aduh aku pusing. Ya udahlah, yang penting penonton ngerti. Kan yang nonton juga udah pada gede tuh. Dah sampai, sekolah yang pintar ya.